Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pihaknya bukanlah pengusul RUU redenominasi yang ditargetkan rampung 1 tahun ke depan. Purbaya menegaskan kebijakan redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Kebijakan tersebut akan diterapkan sesuai kebutuhan dan pada waktu yang tepat. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Sehingga sekarang nggak tahun depan. Tahun depan? Nggak tahun depan. Saya nggak tahu itu bukan Menteri Keuangan tapi urusan bank sentral kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Kebijakan redenominasi rencananya akan mengubah nilai nominal seperti dari Rp1.000 menjadi Rp1 tanpa mengurangi daya beli masyarakat. Pemirsa, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRAIN melalui Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar merilis hasil kajian laboratorium terkait kandungan zat dalam rokok elektrik atau vape berbasis cairan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak kesehatan dari produk tembakau alternatif secara ilmiah. Pengujian melibatkan 60 sampel vape dari berbagai merek serta 3 jenis rokok konvensional sebagai pembanding. Riset ini menganalisis 9 senyawa toksikan utama yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan kadar zat berbahaya antar produk, namun peneliti menegaskan seluruh produk yang mengandung nikotin tetap perlu diwaspadai. BRAIN menekankan riset ini bukan untuk membandingkan atau mempromosikan produk, melainkan untuk mendorong pemahaman publik atas resiko kesehatan dari penggunaan nikotin dalam bentuk apapun. Nanti terkait dengan sosial ekonomi. Nah, potretnya seperti tadi itu, bahwa risikonya lebih rendah. Tetapi tidak bebas risiko loh ya. Karena ada aspek-aspek lain itu, aspek 9 poin bahan-bahan toksikan atau bahan-bahan beracun menurut WHO itu lebih rendah, relatively lebih rendah. Nah, apakah ini bisa dipakai sebagai regulasi? Insya Allah bisa ya, karena kalau memang peraturan-peraturan itu berbasis kepada risiko, mestinya begitu. Kan trennya sekarang memang semua gitu ya, bahwa peraturan diciptakan. Kita berhak untuk sidang sengketa. Oke, Anda bertanya, kenapa kok ada beberapa titik ditutupi? Ada tanda tangan, deka, terus apa lagi? Ini tempat lahir juga ya kan? Oke. Ini legalisiran asli dari KPU ya? Katanya lah asli dari karena KPU. Ini merah kan, ya, kalau merah berarti asli kan? Ya. Jadi peraturan KIP itu kan keterbukaan informasi publik. Kalau kita pemohon tidak puas, ya kita bisa mengajukan sengketa informasi. Kenapa? Sementara ijazahnya pejabat publik aja sudah tidak rahasia, tanda tangannya kok rahasia. Ini menarik. Jadi gini Bang Aiman, ketika Pak Bonatua sudah meminta data ini, kemudian Pak Bonatua keberatan, ya sudah keberatan kan Pak Bonatua kan? Sisa nanti dipanggil lagi kan? Pastinya kan? Dipanggil lagi. Nanti mungkin setelah jelas kegunaannya untuk apa, fungsinya untuk apa, itu pasti terjadi, Bang. Jadi kalau di KIP itu Komisi Informasi, setelah sidang terus tanya jawab. Bukan pertanyaan kan ya ditutup dulu dong. Karena KPU pertama PDP, perlindungan data itu dulu. Jadi KPU yang melakukan itu pasti. Jadi undang-undang data pribadi sebentar. Jadi kita jelaskan bahwa karena ini hal baru. Saya baru tahu ini. KPU hal baru ini. menghindari dia dikenakan pasal itu. Kenapa bisa disensor? Ya memang ya kita harus akui lah undang-undang. Anda punya kecurigaan apa? Ya sepertinya ini mungkin kecurigaan ya. Mungkin ada pemalsuan tanda tangan. Justru di sininya pemalsuan tanda tangan. Takut dibandingkan dengan aslinya, mungkin ya. Jadi artinya pesanan. Ya mungkin dibikin sendiri tanda tangannya, terus yang lain punya aslinya takut dibandingin deh. Ada yang memesan ke KPU kalau nanti ada legalisiran yang diminta oleh siapapun, itu maka tutup tanda tangannya. Begitu maksud Anda? Ya. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sidak kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, beninjauan untuk mengecek dokumen dan kondisi fisik barang di lapangan.
Purbaya meninjau langsung proses pemeriksaan barang dengan mencocokkan dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB dengan kondisi fisik barang di lapangan. Peninjauan ini untuk memastikan proses bisnis kepabeanan berjalan sesuai prosedur serta mendukung lancarnya arus logistik nasional. Setelah meninjau pelabuhan, Purbaya meninjau KB LBC kelas 2 Surabaya. Fasilitas laboratorium ini mendukung tugas dan fungsi Bea Cukai melalui pengujian serta identifikasi barang secara laboratoris. Dari sidak ini, Purbaya mengaku menemukan harga barang di dokumen tidak sesuai dengan harga di marketplace. Ya, untuk periksa kontainer ada yang menarik tuh, harganya kelihatannya kemurahan. Nanti kita akan dicek masa harga barang sebagusnya cuma $7 di marketplace 40-50 juta. Tapi ini akan dicek lagi ya. Menko Purbaya tegaskan Bank Indonesia jadi penanggung jawab utama redenominasi. Penerapan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebuah inovasi berbasis AI diluncurkan untuk memudahkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan pada anak. Dengan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan laporan kekerasan pada anak. Pada hari ulang tahunnya yang ke-27, Komisi Nasional Perlindungan Anak meluncurkan sebuah inovasi bertajuk ASA atau AI Sahabat Anak. Teknologi ini diluncurkan guna membantu masyarakat melaporkan berbagai kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan perundungan yang masih marak terjadi di Indonesia. Melalui ASA, memungkinkan para pelapor memberikan informasi secara anonim baik melalui WhatsApp, Instagram, maupun Facebook selama 24 jam penuh. ASA dilengkapi dengan kemampuan untuk menganalisis laporan dan mendeteksi tingkat urgensi kasus. Jika dibutuhkan, laporan akan diteruskan kepada pihak kepolisian untuk penanganan cepat. Teknologi ini kami harapkan mampu untuk membantu pengaduan, pelaporan tentang kasus-kasus yang terjadi di anak-anak kita hari ini. Dan ini bisa digunakan oleh siapa saja dan pelaporannya juga bersifat anonim. Tentunya ini harapan kami bisa membantu problem-problem yang muncul untuk anak-anak Indonesia. Melalui teknologi ASA, Komnas Perlindungan Anak berharap masyarakat lebih mudah melapor dan kasus kekerasan terhadap anak dapat dicegah sedini mungkin. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Rama Romadona, A-News melaporkan. Pemirsa, sejumlah bantuan berupa santunan jaminan kematian diserahkan kepada ahli waris di 6 kecamatan di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Bupati Balangan Abdul Hadi menyerahkan secara simbolis santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada para ahli waris di 6 kecamatan. Kegiatan tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap masyarakat agar mendapatkan jaminan sosial secara merata. Penyerahan santunan diberikan kepada ahli waris di Desa Balida, Marias, Hamarung, Bihara Ilir, Gunung Banau, Inan, dan Panaitan dengan total santunan yang diberikan kepada masing-masing ahli waris sebesar Rp42 juta. Selain menyerahkan santunan, Pemkab juga meninjau pengerjaan jalan di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Balangan dan Kodim 1001 HSU Balangan. Alhamdulillah, kita menyerahkan uang santunan kematian bagi warga desa yang ada di kecamatan-kecamatan. Tadi yang pertama di Kecamatan Paringin, kemudian Kecamatan Buai, kemudian Kecamatan Awayan, Kecamatan Batu Mandi, Kecamatan Paringin Selatan, Paringin, dan terakhir di Kecamatan Lampihong. Kegiatan ini merupakan bukti komitmen pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, baik pekerja formal maupun informal, serta diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Tim Liputan, A-News melaporkan.